kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu dahulu sekarang sampai selamanya. Amin. Oh iya Bang, coba kita tes semangat dulu yuk adik-adiknya di rumah. Oke Bang, abang mau tes ya. Tepuk tangan Yesus. Yes! Yesus! Yesus, yes! Oke adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian dengan judul lagu apa kakak? Ku istimewa. Musik kakak. Ku
Ya Allah Tuhan kami yang bertata di sorga, terima kasih dan pujian kami sampaikan kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Dan Tuhan masih terus memelihara kehidupan kami dengan memberikan segala yang kami butuhkan. Tuhan, pada hari ini kami akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal.
Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan
pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Halo adik-adik sekolah minggu, kita kembali beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan hari ini firman Tuhan akan menyapa kita, yaitu tentang cerita Nuh dan perjanjian Allah. Adik-adik, saya hanya mengulang, siapakah manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan? Nah, apakah adik-adik masih ingat? Nah, manusia yang pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Tetapi manusia yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia yang lahir dari keturunan Adam adalah manusia berdosa. Oleh karena itu, dosa semakin merajalela di bumi. Manusia karena dosa banyak melakukan kejahatan di dunia ini. Ada yang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan perampokan, ada yang melakukan pencurian, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan itu dilakukan manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah melihat manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu melahirkan banyak kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, jika kita baca di dalam kisah Nuh, Tuhan itu marah, Tuhan itu kecewa, karena dia melihat manusia yang diciptakannya itu, yang segambar dan serupa dengan Allah, telah jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam kejahatan. Lalu Tuhan menghukum dunia ini, Tuhan menghukum manusia melalui air bah. Air bah terjadi selama 40 hari, 40 malam. Sehingga dunia ini tenggelam. Karena dunia ini sudah tenggelam, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini mati. Tetapi ada satu keluarga yang selamat. Siapakah dia? Keluarga siapakah yang selamat itu? Yaitu keluarga Nuh. Mereka berjumlah 8 orang. Siapa yang 8 orang itu? Yaitu Nuh dan istrinya, anaknya Sem dan istrinya, anaknya Ham dan istrinya, dan anaknya Yafet dan istrinya. Mereka berjumlah 8 orang. Setelah air bah berlalu dan Nuh beserta anak-anaknya keluar dari bahtera itu, memulai kehidupan baru. Di saat itulah Tuhan datang menjumpai Nuh dan membuat perjanjian dengan Nuh. Dan lambang dari perjanjian itu adalah pelangi. Jadi kalau adik-adik melihat pelangi, nah itu adalah lambang perjanjian Allah. Dan dalam perjanjian itu Allah berjanji tidak akan datang lagi air bah. Tidak akan ada lagi air bah yang akan menghancurkan bumi ini, yang akan menghancurkan dunia ini. Jadi setiap kita lihat pelangi, kita akan selalu mengingat janji Tuhan yang tidak akan mendatangkan air bah lagi di dunia ini. Nah, adik-adik, apa yang menjadi maknanya bagi kita? Yang pertama adalah bahwa melalui perjanjian itu kita bisa melihat Allah kita itu adalah Allah yang mengampuni. Allah telah menghukum manusia dan dunia ini karena dosa-dosanya melalui air bah, tetapi Allah kemudian berjanji tidak akan datang lagi air bah untuk menghancurkan dunia ini, untuk menghancurkan hidup manusia.
Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak hanya menghukum manusia yang berdosa, tetapi Allah itu juga mengampuni orang yang berdosa dan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan hidup yang baru. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita adalah orang-orang berdosa. Adik-adik sekolah minggu juga orang-orang berdosa. Tuhan mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk bertobat. Nah, yang kedua yang menjadi makna atau pesannya bagi kita adalah melalui perjanjian Allah bahwa air bah tidak akan datang lagi di dunia ini, itu menunjukkan bahwa Allah itu memelihara segala ciptaannya. Ketika air bah datang, segala yang hidup di dunia ini mati. Oleh karena itu Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Itu menunjukkan Tuhan ingin segala yang ada di bumi ini hidup kembali. Dan itu menunjukkan Allah memelihara segala yang hidup. Nah, kalau Tuhan memelihara segala yang hidup, segala yang Dia ciptakan, nah kita juga di hari sekolah minggu dipanggil Tuhan untuk memelihara lingkungan hidup, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Kita harus merawat pohon yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Bahkan kita harus memperlakukan baik segala binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan memelihara hidup segala ciptaannya. Dan kita pun dipanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Bahwa Tuhan adalah Allah yang baik bagi kami, yang selalu mengampuni dosa kami, dan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk memulai hidup baru. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberkati dan melindungi anak-anak sekolah minggu. Dan kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga yang memberikan kepada mereka sukacita, agar mereka selalu bersukacita untuk belajar, bersukacita, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang melindungi orang tua mereka, dan yang memberkati seluruh sanak keluarga mereka, serta yang selalu mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Kami dengan kerendahan hati, dengan penuh kejujuran, kami mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu, dan kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami pengampunan dosa dan tidak mengingat-ingat segala pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita serta kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 848. Musik kakak. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetaplah bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Horas.